Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idia Regina dengan NIM 190384205016, kelas 19B, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil riset saya yaitu yang mengenai pembelajaran aktif keanekaragaman hayati dengan praktikum inovatif guna meningkatkan hasil belajar dan partisipasi aktif kelas 10 SMA 1 Tambelan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu tujuan pendidikan biologi sekolah menengah atas atau SMA sesuai dengan kurikulum 2004 adalah membantu siswa memahami konsep-konsep biologi dan saling keterkaitannya. Mengembangkan keterampilan dasar biologi untuk menumbuhkan nilai sikap serta sikap ilmiah, menerapkan konsep dan prinsip biologi untuk menghasilkan karya teknologi sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, mengembangkan kepekaan nalar untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses kehidupan dalam kejadian sehari-hari, meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan, memberikan bekal pendidikan dasar untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Anonim 2004. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran biologi kelas 10 di SMA 1 Tambelan dan hasil pengamatan pembelajaran biologi di kelas, aktivitas siswa selama kegiatan belajar mengajar masih kurang. Hal ini ditandai dengan kurangnya keterampilan proses siswa. Hasil belajar siswa rata-rata berkompetensi dasar ada yang di bawah standar ketuntasan minimal atau SKM. Pada semester 1 tahun 2004, 2005, dan 2005-2006, baik itu ranah afektif, kognitif, maupun psikomotor. Fenomena ini tidak sesuai dengan kurikulum 2004 yang menuntut siswa memperoleh pengetahuannya melalui keterampilan proses, sehingga masih diperlukan strategi pembelajaran dalam arti siswa termotivasi ikut di dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa mendapat materi belajar tanpa merasa terbebani dan dapat menguasai konsep serta memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Nah, untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh pembelajaran aktif keanekaragaman hayati dengan praktikum inovatif dapat meningkatkan hasil belajar dan partisipasi aktif siswa kelas 10 di SMA 1 Tambelan. Nah, untuk tujuan penelitian, mengetahui efektivitas tidaknya pembelajaran aktif keanekaragaman hayati dengan praktikum inovatif terhadap peningkatan hasil belajar dan partisipasi aktif siswa kelas 10. Nah, manfaat dari penelitian. Yang pertama ada peningkatan kualitas pembelajaran dan memperbaiki pembelajaran secara berkesinambungan, sehingga mampu meningkatkan mutu hasil instruksional, mengembangkan keterampilan guru, meningkatkan relevansi pembelajaran, serta menumbuhkan budaya meneliti. Manfaat yang kedua yaitu guru, sebagai masukan dan alternatif pemilihan strategi pembelajaran yang inovatif pada mata pelajaran biologi sehingga pembelajaran menjadi aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, manfaat penelitian untuk siswa yaitu memperoleh pengalaman belajar dalam model pembelajaran aktif dengan praktikum inovatif dan mencapai ketuntasan belajar yang diinginkan, baik itu dari segi ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Nah, untuk kajian pustaka, pembelajaran aktif, karakteristik pembelajaran aktif terlihat dalam keterlibatan saat belajar mengajar. Di sini siswa tidak hanya mendengar dan mentransfer informasi, tetapi memperhatikan pula perkembangan kemampuan siswa. Yang kedua, keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ada 3 macam, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, yang ketiga, praktikum inovatif. Praktikum tidak harus selalu dilaksanakan di dalam ruang laboratorium, tetapi juga di lapangan. Yang keempat, hasil belajar. Untuk mengetahui hasil belajar biologi, siswa dievaluasi kemampuannya dalam ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Hasil belajar kognitif yaitu berupa produk dilakukan melalui evaluasi atau tes yang merupakan cerminan dari tujuan khusus, standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang akan menentukan karakteristik siswa yang diinginkan. Nah, hasil belajar kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Ini adalah penelitian diagnostik yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, melakukan pembelajaran aktif atau active learning dengan praktikum inovatif. Nah, sedangkan untuk sasaran penelitian di sini adalah sasaran meliputi peneliti sebagai asisten dan siswa kelas 10, 3 dengan jumlah siswa 36 orang, terdiri dari 18 orang laki-laki dan juga 18 siswa perempuan yang memiliki kemampuan akademik heterogen di SMA 1 Tambelan
tahun pelajaran 2006-2007 yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober. Nah, untuk prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 tahap siklus kegiatan, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Masing-masing siklus akan dilaksanakan dengan prosedur. Yang pertama, perencanaan. Nah, prosedur perencanaan ini terbagi menjadi 3, yaitu pembuatan skenario atau rencana, merumuskan kriteria yang akan dilakukan dalam penelitian, dan membuat lembar kerja dan instrumen observasi belajar mengajar. Untuk prosedur yang kedua yaitu tahap tindakan. Pelaksanaan pembelajaran aktif dengan praktikum inovatif sesuai dengan silabus dan skenario inovatif pembelajaran yang telah disusun atau direncanakan. Untuk prosedur penelitian yang ketiga yaitu tahap observasi. Pada tahap observasi ini meminta bantuan guru atau mengkolaborasi untuk mengadakan penilaian berdasarkan lembar observasi yang sudah dipersiapkan di samping penilaian yang dilakukan sendiri melalui tes. Prosedur keempat, tahap refleksi dan evaluasi. Pada tahap ini merefleksi dan mengevaluasi hasil yang didapat pada saat tindakan pertama maupun tindakan kedua. Hal ini dilakukan setelah mengumpulkan semua data yang diperoleh dalam tahap observasi. Dari sini akan dapat melihat hasil kegiatan yang dilakukan, yakni apakah hasil dengan praktikum inovatif tersebut. Dengan data ini dimungkinkan guru juga dapat memperbaiki tindakan dalam pembelajaran pada siklus berikutnya. Prosedur selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari siswa kelas 10 3 SMA 1 Tamlan tahun pelajaran 2006-2007. Jenis data yang diambil ada 2, yaitu data hasil observasi partisipasi aktif siswa dan juga data hasil tes tentang peningkatan hasil belajar. Selanjutnya cara pengambilan data. Cara pengambilan data di sini ada 2, yaitu data tentang pelaksanaan pembelajaran aktif atau situasi belajar mengajar pada saat dilakukannya tindakan, diambil dengan menggunakan lembar observasi yang telah disusun. Yang kedua, data tentang peningkatan hasil belajar yang diambil dari tes dibandingkan dengan hasil tes pada kelas lain. Untuk prosedur terakhir yaitu metode analisis data. Indikator pengukuran keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah apabila hasil belajar siswa dapat ditingkatkan dengan penerapan pembelajaran aktif dengan praktikum inovatif. Nah, yang pertama, apabila dalam penerapan pembelajaran aktif sesuai skenario pembelajaran yang telah disusun, minimal ketercapaian kompetensi dasar adalah 75% ke atas. Nah, yang untuk selanjutnya, perhatian dan partisipasi aktif siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan guru sangat antusias dan dapat dikatakan aktif apabila siswa mampu belajar dan memenuhi kriteria dalam lembar observasi minimal sampai tahap ketercapaian sebesar 75% ke atas. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi proposal saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.